deadline-nya seminggu, kau kasih 2 minggu atau sebulan, ya kan? Itu tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena nilaimu akan berkurang dong nilaimu, ya kan? Iya. Baru apa lagi tadi di sini? Menciptakan solidaritas yang tinggi, ya. Menanamkan budaya positif. Ini budaya positif yang kita lakukan, ini budaya positif. Coba depan deh video ini besarkan juga. Pada kesempatan ini kami dari calon guru penggerak akan mensosialisasikan tentang guru penggerak. Salah satu yang akan kami sosialisasikan adalah tentang disiplin positif. Pada disiplin positif ini ada 7 bagian. Jadi dari 7 bagian ini kami akan secara bergantian menerangkan tentang topik-topik yang kami pelajari di guru penggerak. Selain itu, kami juga diminta dari guru penggerak untuk mensosialisasikan agar Bapak Ibu guru dari sekolah kita semakin banyak untuk ikut menjadi guru penggerak. Karena semakin banyak guru penggerak di suatu sekolah, maka semakin baik hasilnya. Karena untuk menyatukan persepsi itu dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang sama. Demikian yang saya sebagai moderator akan mempersilahkan teman saya untuk menerangkan bagian-bagian yang kami pelajari di program guru penggerak ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada rekan saya Pak Priwendi. Ya, selamat pagi buat kita semua, rekan kami guru yang kami sayangi. Di sini mohon maaf ya Bu ya, kami minta waktunya dengan hormat. Di sini maksud kami bukan mau menggurui, tapi di sini kita seperti yang dikatakan oleh rekan kami, di sini kita saling bekerja sama, saling berbagi, sharing akan apa yang sudah kami dapat selama mengikuti pelatihan CGP. Ya, di sini ada konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi kebutuhan manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kemudian di sini ada pembelajaran paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga siswa bisa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil Pancasila. Ya, mungkin di ajaran baru nanti kita akan memasuki kurikulum implementasi kurikulum Merdeka, dan kita akan menerapkan profil pelajar Pancasila, di mana nanti kita akan bekerja sama
melakukan pembelajaran sesuai dengan nilai-nilai profil Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreasi, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan berdaya saing global. Selanjutnya, disiplin positif. Ya, di sini kita sebagai guru wajib melakukan disiplin baik buat diri kita sendiri sebagai tenaga pengajar maupun tenaga pendidik, terutama juga kita dapat menjadi contoh bagi peserta didik kita untuk menerapkan disiplin positif baik dalam ruang kelas maupun dalam ruang sekolah tentunya. Nah, disiplin sering kita maknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin yang terdiri pertama motivasi intrinsik. Ya, ini motivasi intrinsik artinya motivasi dari dalam diri kita sendiri, dari niat siswa sendiri. Jadi kita harus menanamkan motivasi yang dari siswa dulu. Jadi tanpa ada paksaan mereka bisa melakukan dengan ikhlas, tanpa ada harus dipaksa, harus diatur-atur. Mereka sukarela melakukan apa yang menjadi ketentuan dalam disiplin positif. Yang kemudian motivasi ekstrinsik. Ya, ini namanya ekstrinsik berarti motivasi dari luar ya. Mungkin karena ada peraturan, tata tertib dari sekolah ataupun ada semacam kesepakatan atau sekolah atau budaya positif di sekolah itu untuk menghindari supaya jangan dihukum aku. Ya baguslah dulu rapi pakaianku, ya aku datang tepat waktu seperti itu. Nah, bila ini motivasi yang dilakukan peserta didik kita, berarti murid itu melakukan disiplin karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar dirinya, ya. Dia cuma takut gara-gara supaya jangan dihukum saja, seperti itu. Nah, yang selanjutnya motivasi perilaku manusia yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini adalah merupakan motivasi perilaku manusia supaya dia dikasih juara atau dikasih pujian. Sering anak-anak itu melakukan sesuatu itu untuk mendapat pujian. Oh, si anu aktif, oh si anu baik, seperti itu. Tapi itu kita lihat dulu, dia melakukan itu oleh karena motivasi yang dari mana? Yaitu adalah merupakan motivasi ekstrinsik, ya, dari luar. Nah, yang mau kita ajari di sini kepada anak didik kita atau yang perlu kita pahami yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ketika murid melakukan disiplin dari diri sendiri karena kesadaran akan nilai kebajikan dirinya, inilah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Kita mau berfokus kepada motivasi intrinsik. Apa sih nilai kebajikan itu? Iya, nilai-nilai kebajikan itu yang kita tahu yaitu kejujuran, menghormati orang lain, beriman dan bertakwa, ya, jujur, inovatif, kreatif, ya, jujur, menghargai orang lain. Nah, ketika anak didik kita datang dengan tepat waktu, dia bukan hanya menghargai dirinya sendiri, tetapi juga menghargai gurunya, menghargai orang lain, seperti itu. Jadi dia melakukan itu tepat waktu bukan gara-gara untuk dipuji, karena dia dapat datang tepat waktu, selalu mengerjakan tugas dengan benar atau dengan tepat waktu, tetapi dia ingin motivasi, dia sadar bahwasanya itulah yang harus dia lakukan dalam bersekolah. Selanjutnya perintah. Nah, ini konsep disiplin dengan pelanggaran disiplin. Ketika kita hukum
mereka, pasti mereka akan meninggalkan bekas yang menyakitkan dalam diri mereka. Ya, menyakitkan. Dia akan ingat seumur hidupnya. Ya, yang selanjutnya dia akan tidak nyaman. Dia akan merasa tidak nyaman, malu, ya, dan takut. Besok kalau aku melakukan pelanggaran, ujung-ujungnya ketika anak didik dia takut datang ke sekolah, dia akan malas datang ke sekolah. Nah, ketika kita berikan hukuman, itu yang akan terjadi kepada anak didik, ya. Murid menyembunyikan kesalahannya, jadi dia berbohong, jadi dia tidak jujur, tidak mau mengakui kesalahannya, ya. Kalau kita langsung menghukum anak didik seperti itu. Yang selanjutnya, murid menjadi rendah diri, ya. Karena dia dihukum, makanya dia akan malu, merasa rendah diri karena dia merasa orang yang paling kecil mungkin seperti itu. Kalau kita langsung berikan hukuman, ya. Yang selanjutnya itu penghargaan. Kenapa dikatakan konsep disiplin dengan identitas gagal itu penghargaan? Baguslah Bu, anak-anak kita kan mau mendapat juara atau mendapat, bukan. Kenapa? Karena penghargaan ini tidak efektif. Karena penghargaan ini bisa merusak hubungan dengan peserta didik. Mungkin ketika kita kasih reward penghargaan kepada anak didik kita, karena dia tahu kawan-kawannya akan iri, ya, akan iri dan mematikan kreativitas. Mungkin hanya temannya yang tadi itu saja yang bisa melakukan kreativitasnya, tetapi orang lain, kawan-kawan yang lain tidak, karena dia sudah merasa terkecilkan, ya, menghukum dengan sistem ranking, ya. Jadi kalau ini kan kalau kita lihat bahwasanya ranking itu seperti ya aku juara terakhir, si Anu juara pertama, ya. Jadi itu akan merusak konsep disiplin dengan identitas gagal. Selanjutnya, udah. Nah, inilah konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu yang pertama konsekuensi, ya. Penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, dan yang paling kita bahas di sini yaitu tentang restitusi, ya. Murid dituntut untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, ya. Fokus pada pemecahan masalah pada jangka panjang. Jadi dalam restitusi ini kita akan jelaskan nanti bahwasanya untuk menyelesaikan masalah pada anak didik itu bukan harus menghukum, bukan harus memberi penghargaan, tetapi melakukan restitusi ini, ya. Murid bisa menghormati dirinya dan orang lain, ya. Kendali di tangannya sendiri, bukan di tangan orang lain. Nah, yaitu yang terakhir, murid semangat memperbaiki kesalahannya. Oke, baiklah, mungkin untuk restitusi ini akan dilanjutkan oleh teman kami, Pak Prewendi. Silakan Pak. Perilaku siswa itu ditentukan dari motif, ya. Motif dia melakukan itu karena ada kebutuhan dasarnya. Jadi sebagai seorang guru, kita selalu melihat apa motif siswa bertindak. Untuk materi saya tentang 5 posisi guru. Jadi posisi guru ketika menghadapi siswa itu ada terdiri dari 5 jenis guru. Ada yang pertama, tipe guru penghukum. Saya sudah mengirimkan di WA kita, Bapak Ibu bisa mempelajarinya. Kedua, tipe membuat orang merasa bersalah. Jadi ada tipe guru dalam komunikasinya kepada siswa, dia membuat siswa itu merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, jenis guru yang berfungsi sebagai teman. Bagaimana dia menjadi teman kepada teman-temannya. Yang keempat, posisi pemantau. Ada guru yang fungsinya sebagai pemantau. Dan yang terakhir, posisi guru sebagai manajer. Di sini pada guru penggerak ini minimal guru itu memposisikan dirinya sebagai teman. Yang diharapkan pada guru penggerak, posisi guru menjadi posisi manajer. Dalam teknik komunikasi, posisi guru sebagai manajer
Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan yang sifatnya direktif. Contoh, ada siswa yang terlambat. Apa kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh guru untuk mengarahkan siswa sesuai dengan pelajaran kita materi yang kami sampaikan tentang segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi, kenapa dikatakan segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu ada 3 hal poin penting yang harus diingat sebagai seorang guru. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Guru harus bertanya kepada siswa, nah menurutmu tindakan ini benar atau salah? Ketika siswa sudah tahu tindakannya salah, maka guru bisa melakukan menstabilkan identitas. Kalimat menstabilkan identitas, contoh yang kalimat yang bisa dilontarkan oleh guru, nah kamu terlambat, saya juga dulu waktu sekolah pernah terlambat, tapi saya bisa berubah dari keterlambatan yang saya lakukan waktu saya sekolah. Kamu mau ibu bantu, kamu mau bapak bantu. Itulah kalimat contoh yang bisa disampaikan guru pada penggunaan segitiga restitusi. Kemudian siswa merespon. Kemudian guru menanyakan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Bapak ibu, guru SMK Negeri 2 Sibolga, seharusnya sekolah kita harus membuat keyakinan sekolah. Apa sih keyakinan sekolah itu? Keyakinan sekolah itu adalah seperti yang disampaikan oleh teman saya Ibu Desnita Silitonga, nilai-nilai kebajikan yang didiskusikan, yang disepakati oleh semua warga sekolah secara bersama. Contoh, kelemah lembutan. Jika kita mengadopsi nilai kelemah lembutan ini menjadi nilai keyakinan sekolah kita, maka guru-guru, semua staf pegawai harus menunjukkan sikap kelemah lembutan kepada siswa untuk menularkan sikap lemah lembut. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk di kelas ini penting untuk Bapak Ibu guru wali kelas. Sebaiknya Bapak Ibu guru di dalam kelas tidak membuat peraturan-peraturan. Loh, kok Ibu tidak dibuat peraturan-peraturan? Yang menjadi pertanyaan seperti ini Bu ya. Tapi sebaiknya, langkah lebih baiknya Bapak Ibu guru wali kelas membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang disepakati bersama, sifatnya tidak datang dari satu arah dari guru, tetapi dari seluruh siswa. Itu yang harus didiskusikan secara bersama. Bapak Ibu, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas ini adalah hal yang baik yang datang dari siswa dari dalam diri, sifatnya intrinsik bukan ekstrinsik atau paksaan. Jadi dalam menangani siswa kita harus menimbulkan motivasi dari dalam diri siswa. Itulah yang diharapkan dari program Guru Penggerak ini. Demikianlah Bapak Ibu, jika Bapak Ibu guru ingin memberikan pertanyaan kepada kami siap menjawab. Terima kasih. Silakan Bu. Ada 5 jenis. Kemudian yang ketiga, guru yang berfungsi sebagai pembuat rasa bersalah. Guru yang berfungsi sebagai pembuat rasa bersalah dalam teknik komunikasi. Contoh, jika siswa melakukan sebuah kesalahan, dipanggil kepada anak bertuah 11 DKP, 11 CAP, 11 CP. contoh, jika siswa melakukan sebuah kesalahan, guru yang pembuat merasa bersalah, orang merasa bersalah seperti ini kalimatnya. Nah, saya sudah memperingatkan kamu berkali-kali. Gara-gara kamu saya dimarahi kepala sekolah. Guru tersebut membuat alasan bahwasanya dia jadi korban dimarahi kepala sekolah karena anak ini tidak mendengarkan. Maka yang timbul dalam pikiran si anak, aku merasa berdosa kepada ibu ini, merasa bersalah. Padahal sebagai guru kita berhak mengatur atau menegur siswa dengan cara yang humanis. Sebenarnya siswa, perlakukanlah dia sebagai manusia. Itulah yang diharapkan dari guru penggerak ini. Kemudian keempat, guru sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau adalah guru yang selalu memantau siswa. Dia aktif memantau siswa, tapi hanya sebatas memantau.
masih belum melakukan yang lebih seperti yang dilakukan oleh sebagai guru yang berfungsi sebagai seorang manajer. Namun, guru yang berfungsi sebagai manajer inilah yang diharapkan pada guru penggerak. Kenapa dia dikatakan guru yang berfungsi sebagai manajer? Manajer berasal dari kata manage, mengatur, mengarahkan. Contoh, siswa melakukan kesalahan. Dalam teknik komunikasinya yang dilakukan oleh guru yang berfungsi sebagai manajer, contoh, ada siswa yang melakukan kesalahan atau terlambat. Kalimat apa yang harus ditanya ke guru dengan penggunaan segitiga restitusi? Nah, kamu terlambat. Kamu menurutmu, kamu sudah terlambat 3 kali, itu adalah perilaku yang benar atau salah? Salah, Bu. Itu validasi. Dia tahu dulu kesalahannya. Yang kedua, guru menawarkan bantuan. Nah, kamu mau Bapak arahkan, Bapak bantu. Saya tujuannya bukan mendukung, mengarahkan. Kalau kamu mau, yakinlah. Kita harus meyakinkan bagaimana seorang manajer mengarahkan bawahannya. Kita arahkan siswa dalam bentuk kalimat tanya. Sekarang Bapak tanya, Bapak dulu pernah seperti kamu pernah terlambat, tapi Bapak bisa keluar dari masalah-masalah terlambat. Kamu harus jujur ya, saya arahkan. Ini contoh kalimatnya, Bu. Kamu semalam tidur jam berapa? Jawab siswa, jam 12, Pak. Apa yang kamu lakukan? Main handphone. Kalau kamu main handphone sampai jam 12 malam, menurutmu pagi-pagi sulit nggak bangun? Sulit, Pak. Kalau kamu bangun lama pagi-pagi, tadi kamu makan? Makan, Pak. Mantap, masih makan. Tidak, Pak. Berapa menit dari rumahmu ke sini? 30 menit. Kamu terlambat? Iya. Minggu depan, besok kamu pasti terlambat lagi. Menurutmu apa solusi? Apa solusi dari tindakanmu ini? Itu harus ditanyakan oleh guru yang berfungsi sebagai manajer. Guru yang berfungsi sebagai manajer, kalimatnya harus direktif, mengarahkan ke hal-hal apa yang diinginkan guru untuk mengarahkan siswa. Oke. Menurutmu apa yang menjadi permasalahan dari tindakan ini? Bermain handphone. Bapak sarankan main handphone, boleh-boleh saja. Jam 10 malam coba. Tak usah main handphone lagi. Kita lihat perubahan yang terjadi sama siswa. Dalam ketika guru menempatkan dirinya sebagai manajer, ingat Bapak Ibu, dia harus memposisikan dirinya bagaimana seorang manajer yang humanis, bagaimana memanusiakan manusia. Tidak ada kata penghukuman. Yang ada adalah konsekuensi. Penghukuman itu berbeda dengan konsekuensi. Contoh, kalau anak datang terlambat, maka konsekuensinya nanti jam istirahatnya diambil. Itu konsekuensi. Tapi kalau penghukuman, siswa terlambat disuruh push up 50 kali. Padahal dia di rumah bisa saja karena memasak, atau karena macet di jalan, atau karena juga mungkin benar siswa ini memang terlambat bangun. Kita tidak tahu apa yang terjadi yang tidak kita lihat. Namun sebagai guru kita diharapkan berfungsi sebagai guru yang menjadi seorang manajer. Terima kasih. Jika Ibu Bapak ada yang mau bertanya di ruangan ini, kami persilakan. Inilah paparan kami tentang program guru penggerak tentang budaya positif. Satu hal yang perlu saya sampaikan sebelum mengakhiri ini, mungkin dulu kita pada saat mahasiswa adalah orang yang paling pintar. Tapi ingat, waktu zaman itu selalu berputar. Kalau kita tidak belajar, kita yang dulu paling merasa paling pintar, mungkin suatu saat kita akan menjadi orang yang paling tertinggal. Kita harus belajar terus. Pada program guru penggerak perlu saya sampaikan, hal yang paling penting diingat kalian adalah didiklah anak-anak sesuai dengan kodrat zaman. Kalau zaman sekarang, zaman teknologi, didik dia dengan teknologi, jangan manual. Dan kodrat alam, sesuaikan dengan alamnya. Terima kasih. Dengan Ibu Elka Senupar, mengajar di SMK Negeri 2 Semoga, mau memberikan tanggapan terhadap materi yang diberikan oleh teman yang sudah memberikan dari calon guru penggerak, bahwa materi yang disampaikan sangat menarik. Saya tertarik boleh ikut menjadi guru penggerak. Saya bersemangat oleh karena apa yang disampaikan itu lebih bisa dipraktekkan di kelas atau di lapangan. Semoga
saya juga yang sudah mendengar materi boleh mempraktekannya di lapangan, dan buat teman-teman guru yang sudah menyampaikan boleh sukses di dalam melaksanakan.